Tadi Bu Ento sudah geram untuk men-sharingkan. Silakan Bu. Ya itu sharing yang sangat berarti kan. Bu Sumi yang sudah menghadapi masa-masa NPP, siap-siap. Pak Armadi di absen. Pak Jutin silakan Pak. Belum. Pak Petrus mungkin Pak. Sharing Pak. Boleh Pak. Sharing pengalaman. Oh ya. Saya baru Belajar. Kata Bunda Teresa tuh Pak. Belajar berdoa ya berdoa gitu. Bang Alek? Oh belum ya. Bu Ratna? Bu Sigar? Kapsen susah. Mama Alek? Dodo? Bawa keranjang tadi dia. Sampai bingung. Saya klakson. Saya ke rumah Pak Sigar. Bu? Belum ya? Mama Nopi? Belum. Bu Jutin? Menantunya Pak Petrus? Saya lupa nama siapa? Lisa. Suaminya mana tadi? Bu Yani? Mama Rere? Siapa lagi di situ ya? Bu Koni. Ibu Petrus? Sudah jelas kali ya. Tapi tadi ada sharing yang menarik. Silakan, tidak apa-apa. Karena Habakuk itu menceritakan peristiwa yang luar biasa pada zaman sekarang itu. Ya silakan. Ini. Silakan Bu Koni. Ini kan tentang doa, ya. Kalau doa tuh bagi saya secara pribadi, ini sharing hidup ya, sharing kehidupan. Secara pribadi itu adalah komunikasi saya secara vertikal dengan Tuhan. Ya. Nah, ketika saya rasa mungkin terutama ibu-ibu ini, karena bebannya itu kalau ditimbang tuh kayaknya mungkin kilonya tak cukup, saking beratnya. Tapi berusaha untuk mengukurnya. Kalau saya secara pribadi, saya selalu bilang, Tuhan, ketika Engkau menyertai aku, apapun yang aku lakukan, apapun yang aku hadapi, pasti aku bisa. Ya, itu umpamanya. Misalnya, kalau saya lagi berdoa, saya lebih suka curhat dengan Tuhan lewat doa. Atau misalnya kayak saya lagi kalut, terutama dalam kehidupan lah. Misalnya yang jengkel dengan anak lah, yang tak sesuai dengan keinginan kita lah. Nah, kalau saya marah-marah itu kan nanti ada yang terluka lah, ada yang merasa sakit hati lah, ada yang mukanya masam. Lebih saya biasanya saya hidupkan lilin, saya matikan semua lampu di kamar. Jadi kalau udah gitu tuh mereka udah tahu tidak boleh diganggu. Jadi disitulah saya ngomong, lah saya capek, saya rasanya udah tidak mampu lagi, tapi biarkanlah semuanya itu saya serahkan kepadamu. Biarkan Engkau yang menjelaskan, menyelesaikannya. Berikan saya kekuatan. Dan malam ini sebentar lagi saya akan tidur, biar saya tidur nyenyak. Jadi saya kadang-kadang tuh makin usia tua ini, rasanya tuh kalau ada beban, ada masalah tuh, malas mau ngomong dengan orang, malas mau ngomong dengan kawan, apalagi yang orang yang tiba-tiba datang lalu kita nak curhat kan. Nah, jadi saya tuh selama ini sih, misalnya saya lagi sakit kepala, kalau saya marah tambah sakit kepala saya. Lebih baik saya pejamkan mata, saya berdoa dalam hati, kadang-kadang sambil saya urut-urut, Tuhan, kepala saya sakit. Kalau bisa ringankanlah beban saya nih, atau dibuang ke laut. Saya selalu mohon maaf ya, selalu saya nyebutkan laut Cina Selatan. Karena di situ saya anggap semua masalah tuh disitulah yang sulitnya, dan dia mengumpul di situ. Jadi saya selalu kayak gitu, kayak tadi itu. Saya tuh selalu ingat
kalau orang tua saya di kampung dulu kan mereka ini belum terlalu mengenal agama. Dia lebih banyak itu berdoa itu secara, kalau orang sekarang bilang tuh kayak berdukun ya, tapi pakai bahasa kampung. Nah kayak contoh kayak tadi kan sebelum kita mau berangkat ke sini kan hujan petir kan, maksudnya petir itu terasa sekali ketika saya naik ke lantai 2 sampai saya tuh rasanya gemetar kaki saya mau turun ke bawah. Lalu saya bilang gini, saya ingat ayah, abah saya bilang kayak gini, ketika hari itu hujan petir, jadi kita di dalam rumah itu tetap menghidupkan lampu. Nah, tetap menghidupkan lampu. Saya bukan menghidupkan lampu, tapi saya menghidupkan lilin. Jadi saya berdoa dengan cara saya dan puji Tuhan. Kata Oscar bilang saya gini tadi, maju juga minyak ini kata saya. Jadi saya bilang kayak gini, Tuhan nanti kami itu akan pergi berdoa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolonglah petir, hujan bolehlah saya bilang gitu, karena kami butuh air. Tapi petir, kilat, angin, topan, kalau bisa usir dari daerah ini, hantar ke Laut Cina Selatan. Sambil saya berdoa, saya bakarkan. Karena di dalam Injil kalau tidak salah saya ya Pak Yan, mudah saya tidak salah. Garam itu adalah pengusir roh-roh yang jahat. Jadi saya selalu percaya dengan garam dan air kudus. Saya bakar garam di lilin, kan bunyinya prek gitu kan. Terus saya berdoa, lalu saya bangun dengan bahasa dan logat saya sembur semua rumah dengan air kudus. Jadi ada dua malaikat di rumah tuh, dia tinggal diam aja lihat saya. Mungkin mereka pun berdoa dalam hati, tapi saya meyakinkan itu Pak, bahwa ketika saya merasa saya ada rasa ketakutan, saya hidupkan lilin, saya pejamkan mata sambil saya berdoa. Tapi ketika buntut petir, saya bukan hanya duduk, tapi saya bergerak. Dan sambil saya mengucapkan dengan doa dan logat saya yang biasa lah, apa yang saya bisa ucapkan, apa yang saya mau dalam hati saya. Saya puji Tuhan, memang tadi hujannya lebat luar biasa. Di rumah saya terasa sekali, kalau mungkin agak tinggi kan, jadi bunyi angin tuh itu terasa sekali. Jadi saya berdoa dengan cara saya, tidak sampai 5 menit Pak, puji Tuhan. Dan hujan pun mulai dia agak mereda. Jadi mungkin dari hari ke hari saya selalu melakukan itu. Saya yakin dan percaya ketika kita mengalami apapun di dalam kehidupan tuh, bagi Tuhan tuh tidak ada yang mustahil, dan saya sangat percaya itu. Ketika kita lagi sakit lah, contoh, mohon maaf kayak bapak kan lagi sakit, mungkin ini bukan rencana Tuhan untuk membuat bapak tuh sakit, tapi Tuhan mengistirahatkan. Mungkin ketika bapak masih muda dulu misalnya kan, kerja keras, mungkin banting tulang kan, sehingga jadilah kerajaan seperti ini, punya toko, punya anak-anak yang baik. Nah sekarang Tuhan memberikan kita untuk istirahat. Mungkin itu masanya mungkin untuk kita, ya kalau bahasa saya tuh duduk bersimpuh dan melipat tangan berdoa. Ya mungkin Tuhan kan punya rencana tuh biasanya selalu indah. Tapi kadang-kadang kita kalau diberi sakit, contoh ya Pak, diberi sakit, saya ini lagi kurang nyaman di kaki. Itu maka saya bilang Bang Alek tadi, karena saya pulang kerja itu biasa sampai ke rumah sedikit pun saya tak menjamkan mata. Karena saya kalau lagi stres itu saya lebih suka keliling kiri kanan rumah, suka tanaman. Jadi disitulah saya ngomong dengan tanaman. Minyak gelatin, tapi saya senang lihat kamu nih tumbuh dengan subur, apalagi kalau udah berbuah. Nah mungkin dengan cara-cara itu, dan saya sangat percaya di dunia ini tidak ada senjata yang sehebat apapun selain dari doa. Itu saya sangat meyakinkan. Mungkin Bapak Ibu tahu ketika saya masih ibu muda, karena saya menikah tuh termasuk ibu muda. Ya, saya baru kerja 3 tahun, lalu dipinanglah sama Pak Petrus Jamal itu. Ibaratnya dunia mungkin saya belum jelajahi sedikit pun. Lahirlah anak saya yang tua itu, tuh mboknya tuh ada saksi hidupnya. Saya sampai hari ini saya masih ingat kata-kata yang saya ucapkan. Tuhan, saya bilang gitu. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan menitipkan anak ini karena saya mampu dan bisa.
Setiap malam saya berdoa rosario. Saya dan ayahnya itu sering mandi darah di rumah. Setiap malam, mulai umur dari umur 1 bulan lebih, dia sering pendarahan. Makanya di dalam keadaan apapun, seterpuruk apapun kita, kalau bisa tuh jangan pernah curhat, apalagi dengan anak, dengan teman-teman. Tapi kita hidupkan diri, kita berdoa oleh Tuhan. Tuhan, aku lagi ini, aku lagi ini. Nah, itulah yang saya rasakan, bahwa kekuatan doa itu sangat luar biasa. Saya yakin ibu-ibu di sini itu ada yang mengkomunikasikan masalahnya juga lewat doa, walaupun dia tidak mengungkapkan. Saya tahu, karena saya tahu dari dia mulai menikah sampai hari ini juga ibaratnya itu banyak beban yang dia pikul sendiri. Nah itu mungkin sering saya mengatakan bahwa hubungan secara vertikal itu ibaratnya itu kayak kita kebutuhan, kayak kita makan nasi hari-hari. Jadi itu sangat perlu. Kalau saya sekarang, karena mohon maaf tuh yang dibilang Pak Yan tadi udah memasuki masa purna tugas. Jadi saya tuh kadang banyak hal yang saya tidak mau membuatnya rumit. Contoh itu si bungsu saya nih kan, kalau dibilang pemalas, tapi kalau diinstruksi kerja tuh mau, tapi inisiatifnya tidak ada. Kalau kita mau ini, mau pusing nggak kepalaku, mau kita ngomel, tapi saya sekarang tidak mau ngomel. Saya selalu bilang gini, ingat ya, semua kita akan melalui masa sulit, semua kita akan melalui masa dari muda itu nanti akan menjadi tua. Dan pengalaman itu yang pernah saya alami, nanti akan kalian alami. Ingat, kalau kita berjuang dari sekarang, kerja keras, kita akan memanennya nanti. Tapi kalau kita malas-malas sekarang, nanti tidak ada dapat apa-apa. Bahkan aku bilang mungkin nasi basi pun kita tak punya. Nah, saya gitu sekarang, tidak mau saya pusing, tidak mau saya marah. Karena kalau saya marah tuh 1 syarat, 2 syarat, mungkin 77 syarat saya banyak yang putus. Rugi, karena saya merasa hidup ini semuanya nanti singkat gitu loh. Maksudnya semuanya ada batasnya. Ya rugi kalau saya tuh ngerutu, marah lagi di rumah. Kalau saya udah disin ya gitu Pak. Saya Pak Petrus. Jadi saya tuh ambil lilin, saya hidupkan lilin. Saya berdoa dengan caranya saya. Kalau nggak ngerti, nggak bisa, saya kebetulan kita kan ada buku pada bakti itu, di situ bisa ada panduan. Dan saya merasa lebih ringan karena saya yakin tadi itu bahwa Tuhan itu tidak akan pernah memberikan beban yang tidak mampu kita pikul. Dia pasti melihat, oh ini wanita perkasa, mampu dengan apapun. Diberinya beban, diberinya. Tapi ya puji Tuhan sampai saat ini ya semua persoalan lah, puji Tuhan mampu kita lewati ya dengan penuh keyakinan. Terus saya juga merasa bahwa Tuhan itu selalu hadir ketika saya punya banyak masalah, banyak kesulitan di rumah, misalnya kayak gitu. Saya tidak mau memikirkan yang maksudnya tuh yang tidak mampu kita pikir. Contoh tentang kehilangan misalnya kayak kehilangan orang tua, kehilangan saudara. Saya kebetulan Pak, ini pengalaman saya ketika saya kuliah kemarin. Bapak saya meninggal, bapak kandung saya tidak bisa hadiri. Karena saya bilang kayak gini, kalau saya hari ini harus pulang ke Kalimantan, berarti saya harus menunda untuk 1,5 tahun lagi. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, nih ayah saya meninggal, saya bilang kayak gitu kan dalam hati saya, dan saya ucap dengan doa. Biarkanlah dosa segala kesalahannya Tuhan yang membebaskannya. Dan saya mohon maaf untuk ini saya tidak bisa hadir. Mertua saya gitu juga, meninggal saya tidak ada yang melihat. Jadi saya tidak mau terlalu memikirkan tentang kehilangan, memang itu udah jarang kan. Jadi saya terima semuanya dengan iman. Ya sampai hari ini ketika saya itu mengalami kesulitan, mengalami kehilangan, contoh kayak kematian itu kan kita tak bisa ketemu lagi. Nah, tapi saya selalu merasa bahwa mereka itu selalu hadir. Karena setiap hari saya selalu doakan mereka.
di akhir doa saya selalu memohon berkat dengan Tuhan bahwa untuk mengampuni semua kesalahan orang-orang yang sudah meninggal, terutama orang tua saya, saudara saya, semua orang yang saya cintai. Ampunilah dosa dan kesalahannya, biarkan mereka layak duduk di sisi kananmu. Itu tiap hari di akhir doa saya selalu saya ucapkan. Sehingga ya saya selalu bilang dengan anak-anak saya di rumah, ya dengan ayahnya juga, saya siap kapan aja Tuhan panggil. Makanya saya selalu sukacita, karena kita semua nanti akan ke sana. Nah itu Pak, itu Pak yang saya alami, bahwa sini banyak emak-emak nih. Emak-emak nih bebannya banyak Pak, benar. Tidak digaji, kerjanya 24 jam. Betul nggak ibu-ibu? Nah, tidak digaji, kerjanya 24 jam. 24 jam itu artinya gini, bukan berarti untuk merendahkan laki-laki, tapi kalau subuh bangun mungkin laki-laki mikirnya mau ke halaman sapu-sapu, tapi ibu-ibu mikirnya ke dapur. Jangan sampai suami saya tidak makan, jangan sampai anak saya tidak makan, itu yang dipikirkan. Cukup tidak persiapan di rumah, itu semua dipikirkan. Sebenarnya otak perempuan ini lebih berfungsi secara maksimal dibandingkan dengan otak laki-laki. Contohnya jangan saja jauh, kita lihat di rumah tangga. Ketika ibu tidak ada, rumah itu tidak seindah yang ketika ibu ada. Nah, di situ sudah kita melihat. Maka dari itu kita, baik pun wanita, baik pun pria, laki atau perempuan, salinglah kita kayak memikul beban bersama-sama. Tidak ada itu tugas emak, tugas bapak. Kalau saya di rumah sebenarnya dulu waktu ayahnya belum sakit kayak gini, saya bukan mempermalukan beliau ya, tapi beliau itu sangat mengasihi saya. Pak, kalau udah melihat pakaian saya kotor tuh Pak, dimasukin ke ember. Sampai hari ini. Karena saya bilang nggak usah, nggak apa, ini mah saya bisa lakukan. Demikian juga dengan rumah, sehingga ya bukan sih ini, kami pikul bersama-sama. Nah sekarang kebetulan beliau udah banyak aktivitas yang tidak bisa dilakukan, ya banyaknya kami lah, kami anak-anaknya, istrinya. Nah itu saya merasa bahwa kekuatan doa itu sangat luar biasa di dalam hidup saya. Terima kasih, gitu ya Pak Yan. Baik, terima kasih Bu Koni, luar biasa sharingnya. Merangkum ya, udah merangkum semua ya. Luar biasa kesimpulan pada pertemuan kita yang terakhir. Terima kasih. Baik, marilah kita menyampaikan doa umat. Ada mau mendoakan ruangan ya? Oh ya, nanti. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Yang pertama untuk keselamatan keluarga Pak Petrus, keluarga beserta anak-anak, beserta menantu, istri, cucu. Semoga Pak Petrus keluarga selalu dibimbing oleh kasih Kristus dan karunia keselamatan yang telah dianugerahkan kepada keluarga besar Pak Petrus ini dapat selalu menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kesehatan Pak Petrus keluarga beserta istri dan keluarga besar. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, berkatilah keluarga Pak Petrus ini agar selalu menjadi keluarga yang tabah dan dalam menghadapi sakit penyakit selalu diberikan kekuatan. Dan dengan kehendak-Mu angkatlah sakit penyakit yang dialami Pak Petrus dan juga mungkin keluarga yang lain. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi usaha Pak Petrus di rumah ini agar dapat berkembang dan dibimbing terus untuk dapat melayani orang-orang dengan ramah, sehingga usaha mereka dapat terus berkembang dan mampu untuk memberikan nafkah kepada seluruh keluarga Pak Petrus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Tritunggal Maha Kudus, kami juga akan mendoakan ruangan-ruangan yang dipakai oleh keluarga Pak Petrus. Semoga ruangan-ruangan ini dapat dipenuhi dengan rahmat-Mu, dan ruangan-ruangan yang kami doakan ini dibebaskan dari segala hal-hal yang jahat, kuasa-kuasa jahat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami yang Tuhan.
waktu memerciki air kudus, mari Ibu Sumi memimpin dengan doa Salam Maria. Mari kita berdoa Salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah Ruangan mana? Ruangan ini juga. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita menyatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa, doa penutup bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas pendampingan-Mu, sehingga dalam pertemuan 4 PKSN 2024, kami semakin menyadari bahwa sukacita kami adalah sukacita orang benar, sukacita orang beriman. Kami bersyukur karena Dikau telah menyadarkan kami bahwa sukacita kami mengatasi situasi hidup kami. Dalam sukacita kami, mampukanlah kami untuk selalu berlaku optimis, karena kami yakin dan percaya bahwa Dikau adalah Allah yang senantiasa berlaku adil, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dalam Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pertemuan 4 bulan Kitab Suci Nasional BKSN 2024 kita sudah selesai, dan rangkaian kegiatan kita di lingkungan dalam merenungkan tema Kitab Suci dari Kitab Nahum dan Habakuk sudah selesai. Marilah kita menjadi saksi iman yang hidup, baik di dalam diri kita, dalam keluarga, dalam masyarakat. Syukur kepada Allah. Lagu penutup nomor 141. Mulai. Bangunlah dada kelana, hidup dapat iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati yang
damai sejati, nikmati